Kuasa hukum ungkap alasan Ibtu Rudiana tak muncul ke publik. Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah Eki korban pembunuhan di kasus Vina Cirebon, masih misteri dan memunculkan tanda tanya besar. Ibtu Rudiana seolah menghilang setelah PN Bandung memutuskan penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif dalam kesempatannya membeberkan alasan kliennya tak muncul ke publik. Ia membantah Ibtu Rudiana menghilang di tengah-tengah kasus Vina Cirebon. Elza menegaskan, Ibtu Rudiana masih bertugas seperti bisa karena ia tercatat sebagai anggota Polri aktif. Ibtu Rudiana sebagai polisi aktif, dia bekerja seperti biasanya saja. Tentu dia tidak seperti orang biasa yang bisa memberi pertanyaan-pertanyaan di publik. Karena aktif dan ada atasannya, katanya, dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Elza melanjutkan penjelasan, untuk saat ini Ibtu Rudiana dilarang berbicara terkait kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya, Elza ditunjuk sebagai kuasa hukum sekaligus jadi penyambung lidah antara Ibtu Rudiana dengan publik. Jadi tergantung dari atasannya, karena sudah terlalu banyak cerita simpang siur, sehingga diizinkan untuk menunjuk kuasa hukum. Tapi Pak Ibtu tidak boleh berbicara, kasus Vina, urai Elza. Elza menyebut, banyak hoaks dan rumor yang beredar di masyarakat terkait kasus Vina Cirebon. Ia mengambil satu contoh, disebutkan bahwa Eki bukanlah anak kandung dari Ibtu Rudiana. Itu kan hoaks, tegasnya. Oleh karenanya, pihak Ibtu Rudiana lewat Elza akan mengambil langkah hukum terkait ini. Ia meminta kepada penyebar hoaks untuk berisap siap menghadapi serangan balik dari kliennya. Elza kemudian turut menyinggung perihal pernyataan Dede. Dede sebelumnya menuding Ibtu Rudiana membuat skenario di kasus Vina Cirebon. Itu, pernyataan Dede, sudah dalam masuk catatan kita. Tidak mungkin, Ibtu Rudiana membuat skenario. Dulu Ibtu Rudiana hanya membuat laporan saja sebagai orang tua korban Eki, kata Elza. Elza menilai, tidak mungkin kliennya dapat membuat skenario di kematian Vina lantaran pangkatnya. Rudiana berpangkat Ibtu disebut tidak bisa memengaruhi pengusutan kasus yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jabar. 100% pengusutan kasus di Polda Jabar, kata Elza. Elza dalam kesempatannya juga membantah Ibtu Rudiana melakukan penganiayaan kepada tersangka kasus Vina. Hal tersebut tidak mungkin diperbuat karena kliennya ada di Cirebon, sedangkan kasus kematian Vina sudah ditarik ke Polda Jabar. Diketahui bahwa mereka, tersangka kasus Vina, dipukul tahanan lainnya, tandas Elza. Dua teman wanita Vina Cirebon muncul, Ibtu Rudiana terpojok. Dua teman wanita Vina Cirebon muncul dan menyampaikan pengakuan yang dirasa membuat Ibtu Rudiana semakin terpojok dalam kasus pembunuhan tersebut. Kedua teman wanita Vina Cirebon tersebut sempat disebut oleh sang kakak. Menurut kakak Vina Cirebon, sebelum ditemukan tewas, Vina dijemput dua teman wanitanya. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu, tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelpon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya.
Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun, ajakan itu ditolak oleh Widya, karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu, tak lama kemudian Widya menelpon Vina lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana sering nangis merasa diperlakukan tak adil. Ibtu Rudiana, ayah kekasih Vina Cirebon sering menangis merasa diperlakukan tidak adil. Ibtu Rudiana merupakan ayah Muhammad Rizky alias Eki. Sedangkan Eki kekasih Vina Cirebon. Eki dan Vina Cirebon tewas diduga dibunuh pada 2016 silam namun sampai saat ini kasusnya belum juga selesai. Bahkan kasus dugaan pembunuhan Eki dan Vina Cirebon sering diangkat ke media, baik itu televisi. Ibtu Rudiana, ayah Eki kerap menangis saat melihat televisi soal pemberitaan anaknya yang tewas 2016 silam. Ibtu Rudiana curhat selama ini mengaku sedih lantaran diperlakukan tak adil padahal ia juga kehilangan anaknya. Hal itu diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Ito Sumardi saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra di Studio Tribun News, Palmerah, Jakarta, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Jadi dia tuh selama ini menurut Rudiana, dia melihat TV tuh dia sedih, berkali-kali menangis demi Tuhan, dia ngomong gitu. Kenapa? Saya diperlakukan tidak adil, padahal saya kehilangan anak saya. Anak kandung siapa? Apakah orang tua yang mau anaknya meninggal? Kata Ito Sumardi. Ito menyadari bahwa Ibtu Rudiana hanya manusia biasa yang tentunya ingin mencari keadilan dan kepastian dalam tewasnya sang putra. Terlebih, Ibtu Rudiana disebut tak mengenal para terpidana yang telah dihukum sebelumnya. Nah, kalau misalnya itu dibebaskan mungkin buat Rudiana waktu itu udah selesai. Tinggal nyari lagi siapa pelaku utamanya. Pelaku yang sebenarnya siapa, ucap Ito. Ito menilai, selama ini Rudiana tak banyak bicara di publik karena ia masih polisi aktif. Terlebih, jika Rudiana banyak menyatakan sikap atau pernyataan justru akan dinilai sebagai bentuk pembelaan diri. Sekarang orang bilang kan kenapa Polri kok diam aja, kalau Polri bicara ada kesan membela diri. Tentunya ini kan juga nggak bagus karena kan menyangkut satu orang sedang dinaskan. Rudiana ini kan masih polisi aktif. Orang bilang kenapa Rudiana tidak muncul Rudiana ini polisi aktif. Untuk dia bisa berbicara atau melakukan sesuatu di luar daripada penugasan dia harus dapat izin pimpinan. Dan pimpinan akan menentukan apakah itu urgensinya terhadap tugas dia. Sehingga selama ini tidak muncul, paparnya. Saat ini desakan begitu deras meminta Rudiana agar segera muncul ke publik. Terbaru, Rudiana sempat terekam awak media berziarah ke makam Eki di TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Rudiana mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Saya sekarang mendapat dukungan dari Bang Pitra secara sukarela. Tentunya saya ingin menyampaikan sekelumit atau selama ini menjadi pemberitaan, kata Ibtu Rudiana, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, dikutip tribunjakarta.com. Mudah-mudahan semua akan memahami yang saya rasakan, sambungnya. Pitra mengaku merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Mencari keadilan untukmu sangat terpukul atas kehilanganmu. Muhammad Rizky Rudiana, adikku, tenanglah kau. Ikhlaskan atas kepergian ini dan kami akan berjuang untukmu sampai akhir hayat keluarga kami, kata Pitra sambil menangis. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Aeki tenang ya, Mbab sudah 8 tahun ditinggal Aeki. Mbab terus berjuang mencari keadilan buat Aeki. Tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah ampuni hamba, tenangkan anak hamba di sana, ampuni dosa ya Allah, ujar Ibtu Rudiana.